Nama saya Maria Margareta dengan NIM 203030502072. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Universitas Palangkaraya. Dalam video kali ini, saya akan membahas bab 3 dari paragraf, yaitu mengenai pengembangan paragraf. Di dalam pengembangan paragraf, terdapat 9 pola pengembangan. Yang pertama yaitu kronologi, yang kedua ilustrasi, yang ketiga definisi, yang keempat analogi, yang kelima perbandingan dan pengontrasan, yang keenam sebab akibat, yang ketujuh pembatasan satu persatu atau contoh, yang kedelapan repetisi, yang kesembilan yaitu yang terakhir adalah kombinasi. Suatu paragraf dikembangkan berdasarkan dengan sifatnya. Suatu paragraf dapat dikembangkan dengan satu pola tertentu dan juga kombinasi dua pola atau lebih. Pola pengembangan paragraf yang akan saya jelaskan pertama yaitu kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu atau the order of time. Pola pengembangan kronologi umumnya digunakan di dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan tersebut dilakukan dengan mengisahkan sesuatu peristiwa, membuat dan melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perturutan waktu. Seperangkat kata yang dapat digunakan sebagai penanda perturutan waktu yaitu seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Pola pengembangan paragraf yang kedua yaitu pola ilustrasi. Pengembangan paragraf ini biasanya digunakan di dalam paragraf paparan atau ekspositori untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus mengenai suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan penulis untuk memaparkan sesuatu yang dilihatnya, mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap dari indera penglihatannya, dimulai dari benda yang terdekat maupun yang terjauh sesuai dari posisi sang penulis. Pola pengembangan yang ketiga yaitu pola definisi. Pola pengembangan paragraf ini digunakan penulis untuk menjelaskan suatu istilah yang mengandung konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan tentang hal yang dijelaskan. Definisi merupakan persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik menunjukkan batasan-batasan pengertian dari suatu kata dengan tepat dan jelas. Yang keempat yaitu pola pengembangan paragraf analogi. Pola pengembangan ini merupakan pola pengembangan dengan menggunakan ilustrasi khusus. Pengembangan ini memberikan suatu contoh dengan penggambaran yang berbeda tetapi memiliki suatu kesamaan baik dalam bentuk maupun fungsi agar pembaca dapat memahami dan dapat membayangkan objek yang dilukiskan. Pola pengembangan analogi biasanya membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat umum. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Yang kelima yaitu pola perbandingan dan pengontrasan. Di dalam pola ini, penulis bermaksud untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dari sesuatu yang memiliki tingkatan yang sama. Sesuatu yang memiliki tingkatan yang sama tersebut dapat berupa orang, objek maupun gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Selanjutnya pola pengembangan yang keenam yaitu pola pengembangan sebab akibat. Dalam pola pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat di dalam suatu paragraf dapat berupa sebab akibat. Paragraf dengan pengembangan ini dapat berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau sebaliknya. Yang ketujuh yaitu pola pengembangan paragraf, pembatasan satu persatu atau contoh. Pola pengembangan ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca karena gagasan utama di dalam kalimat topik masih terlalu umum sifatnya. Dalam pengembangan ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelas yang berupa contoh.
Hal ini dilakukan agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi dari paragraf. Yang kedelapan yaitu pola pengembangan paragraf repetisi atau pengulangan. Pola paragraf ini biasanya digunakan untuk mengingatkan kembali dan menguatkan bahasan pokok di dalam paragraf. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi kembali pada akhir paragraf sebagai kesimpulan. Hal ini dimaksud untuk menekankan pokok persoalan maupun pokok bahasan di dalam paragraf. Yang terakhir, pola pengembangan paragraf yang ke-9 yaitu pola pengembangan kombinasi. Pengembangan paragraf ini dapat dilakukan dengan mengombinasi beberapa metode pengembangan paragraf. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci maupun kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf secara kombinasi sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasan utamanya karena memang pengembangan paragraf ini merupakan pengembangan paragraf yang paling mudah dilakukan. Sampai di sini pembahasan saya mengenai bab 3 dari paragraf, yaitu mengenai pengembangan paragraf. Apabila saya memiliki kesalahan maupun kekurangan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.